bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro, nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak, ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu ya dalam berita ini. Momen Ganjar ya jengkel ya saat diteriaki mahasiswa UI bahas utang begitu. Pak mau ngutang lagi kalau jadi presiden. Pak apakah utang ini semakin membengkak Pak? Kira-kira seperti itu pertanyaannya begitu kan. Akhirnya Pak Ganjar apa begitu kan. Mulai jengkel di situ. Hehe, siapa yang ngomong tadi? Siapa? Kira-kira seperti itu begitu kan. Masa seorang presiden, seorang calon presiden ditanya utang seperti itu malah ngambek begitu kan. Malah jengkel dan sebagainya begitu kan. Ya, seolah-olah muka Pak Ganjar ini begitu kan ya sinis begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ya, masa sebagai calon seorang presiden ya dikatain seperti itu terkait dengan bahas utang sana sini, malah jengkel begitu kan ya. Ini kan gimana logikanya begitu kan? Kok berbeda dengan Prabowo, berbeda dengan Anies Baswedan begitu kan? Ini apakah sudah tanda-tanda kekalahan Pak Ganjar begitu kan? Akhirnya apa? Mahasiswa itu seolah-olah mengeledekin Pak Ganjar begitu kan? Akhirnya bosan, Pak Ganjar agak nada marah ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini begitu kan ya Pak Ganjar jadi bahan tawaan mahasiswa begitu kan. Di satu sisi jawabannya ngeles, di satu sisi jawabannya ngibul sana sini begitu kan ya. Menjadi tawaan, bahkan ini menjadi perbincangan begitu mahasiswa di sana begitu kan ya. Karena sebagai mahasiswa itu kan orang-orang yang kemudian kritis begitu kan ya. Mahasiswa off change dan sebagainya begitu kan. Artinya ini menjadi perdebatan-perdebatan di kampus begitu kan ya. Bagaimana ini Pak Ganjar begitu kan ya. Hanya diteriaki seperti itu kok ngambek begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Pak ya, jadi presiden ngutang lagi enggak Pak? Ya, utangnya ditambah enggak Pak ya? Celetuk mahasiswa ya. Ganjar mulai tak sabar dan merespon mahasiswa itu begitu ya, sambil memanggil begitu kan. Sini. Siapa tadi yang ngomong? Kira-kira seperti itu begitu ya. Seolah-olah apa begitu? Ya, ini menjadi pertanda bahwa inilah akibatnya mencari pemimpin itu harus berhati-hati begitu ya. Tidak hanya sekedar bahwa soal menjadi calon saja begitu kan. Lihat saja begitu rekam jejak Pak Ganjar begitu. Bagaimana Wadas ya, bagaimana dengan yang lain begitu kan. Bagaimana dengan utang-utang Indonesia. Ya sama aja karena Pak Ganjar itu sama ya miripnya dekat-dekat dengan Pak Jokowi ya utangnya ya itu-itu aja begitu. Ngutang lagi. Sudah berapa triliun utang Indonesia itu begitu ya. Yang menjadi dampak itu adalah rakyat di situ begitu. Bahkan ya kelihatan karakter aslinya, gampang naik darah, ya beginian mau jadi pemimpin. Pertanyaannya di mahasiswa tersebut muncul karena jargon meneruskan ya. Dan selama ini publik hampir tak mengetahui mendengar pidato politik yang berisi gagasan baru dari baca pres GP. Capaiannya jadi gubernur karena memang tugasnya dan siapapun di posisi gubernur harus melakukan itu begitu. Tapi kan seharusnya kan punya prestasi begitu kan. Inilah pada hakikatnya begitu kan sudah kelihatan begitu sebenarnya karakter dari seorang pemimpin ya. Katanya ada orang yang kemudian ya menteri ya cekik waminnya ada apa dan sebagainya ini masih menjadi trending begitu ya. Jadi satu-satunya kalau kita melihat santai-santai aja untuk melihat dari calon-calon presiden kok yang masuk itu kok Anies Baswedan begitu ya. Kenapa begitu kan ya? Anies Baswedan ditanya sana sini begitu kan ya, ditanya masalah apapun ditudahkan apapun dijawab oleh Anies Baswedan dengan santai-santai aja. Kok perasaan saya itu lebih kenapa kok Anies Baswedan begitu kan ya? Jadi artinya apa? Artinya kan sudah bosan begitu kan ya melihat replika-replika hari ini kan begitu ya. Ini replikanya Pak Jokowi ya sama aja begitu dekat dengan Pak Jokowi kan begitu ya. Di-endorse oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Kalau seperti ini terus berarti berapa tahun begitu kan ya.
Efek tidak mendapatkan kesempatan bicara oleh panitia. Jadi ingat pas ditanya wartawan soal macet di Juwana, malah marah dan mempertanyakan ya kredensial sang reporter. Ya, masih ingat dengan itu begitu kan? Ya, tentu masih ingatlah dong. Karena ini menjadi rekam jejak kepada siapapun begitu. Tentu menjadi rekam jejak itu kalau menurut saya pribadi sampai kapanpun itu akan dikenang begitu oleh mereka begitu ya. Sayang seribu sayang begitu. Kenapa selama ini melihat bahwa sosok Pak Ganjar begitu kan ya, banyak yang mengagumi di satu sisi, tapi tahu-taunya karakter aslinya muncul begitu. Pada akhirnya orang banyak kecewa. Seolah-olah kok lebih kepada Anies Baswedan. Kan kira-kira seperti itu begitu masyarakat begitu. Apalagi ya mahasiswa yang punya intelektualitas yang baik begitu ya. Bahkan ini momen Ganjar jengkel saat diteriaki mahasiswa UI bahas utang ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tetapi inilah bagian dari demokrasi kalau menurut saya pribadi kan. Karena pada hakikatnya inilah adik-adik mahasiswa ngapain ya. Karena adik-adik mahasiswa itu kan kritisnya luar biasa begitu kan. Tidak perlu kita marah ya, naik darah dan sebagainya begitu. Kan begitu logikanya begitu ya. Bakal calon presiden yang diusung PDP Perjuangan, PDP Ganjar Pranowo sempat jengkel karena diteriaki seorang mahasiswa ya pasca menghadiri kuliah kebangsaan dengan tema ya hendak kemana Indonesia kita ya. Bahkan raut jengkel itu ya terlihat ya katanya begitu ya di wajah Ganjar saat sesi wawancara ya cegat pintu ya doorstop dengan awak media usai kuliah kebangsaan selesai ya. Kala itu Ganjar yang tengah menjawab pertanyaan awak media harus berhenti 2 kali karena diteriaki mahasiswa yang posisinya berada di tempat di belakang kamera. Pak, jadi presiden ngutang lagi nggak Pak ya? Utangnya ditambah aja nggak Pak ya? Kalau jadi presiden celetuk mahasiswa itu akhirnya Pak Ganjar agak mulai naik darah begitu. Siapa yang ngomong tadi? Siapa yang ngomong tadi? Hehehehehe. Kira-kira seperti itu. Mahasiswanya ya pada santai di situ begitu kan ya. Dia seolah-olah ingin merespon begitu kan, langsung begitu kan. Karena apa? Karena dampak coba tanya ya seperti Pak Ganjar, Pak Prabowo terkait dengan utang mereka. Pasti agak nada tinggi begitu kan. Darahnya agak naik begitu. Kenapa? Saya nggak tahu begitu kan. Karena pada hakikatnya ini merupakan 11-12 dengan Pak Jokowi lah ketika diutang, wah ini akan merongket sana sini begitu kan. Di kantongnya ada 11 triliun dan sebagainya begitu kan. Jangan-jangan ya sama aja lah begitu kan dengan Pak Jokowi, dengan Pak Ganjar. Karena ya itulah begitu kan. Jadi mengapa hal-hal demikian itu mahasiswa menanyakan seperti itu? Karena pada akhirnya memberikan kepastian kepada calon presiden begitu kan. Yang memberikan bagaimana bangsa kita dampak ekonomi yang ada begitu kan ya. Apalagi kesenjangan, kesejahteraan dan sebagainya begitu. Itu yang seharusnya yang mesti begitu diperbaiki begitu kan. Ya bahkan banyak sekali ketemu saya ya kira-kira seperti itu dengan Pak Ganjar begitu kan ya. Ketemu saya nanti ya, ketemu saya, ayo ngopi begitu kan. Kira-kira mau diajak ngopi mau ngapain begitu kan ya. Ya. Ini Ganjar yang tengah berbicara tentang fokus usai selesai menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah kemudian berhenti sesaat. Ya, ia merasa terganggu dengan teriakan yang arahnya jauh di depan dia. Ya sudah, saya sudah berjanji saya akan mulai aktif setelah saya pensiun menjadi gubernur. Sekarang saya sudah pensiun, maka saya mencoba untuk bisa hadir dari semua undangan yang ada, kata Ganjar. Saya paham tidak semua bisa saya hadiri, tapi ini penting untuk bisa menjelaskan memberi sebentar. Sorry sih, nggak terganggu saya, katanya memotong penjelasan itu. Tidak terhenti di situ, mahasiswa itu kembali berteriak ya saat Ganjar menjelaskan pendidikan holistik, mulai dari pembenahan fasilitas, akses yang mudah hingga kesejahteraan guru. Namun kali ini teriakan itu ditanggapi oleh Ganjar. Ganjar meminta mahasiswa tidak berteriak saat sesi doorstop ya berlangsung karena akan mengganggu. Ia menyampaikan akan memberikan waktu bagi mahasiswa untuk berbicara dengannya usai sesi doorstop. Bahkan saat menanggapi, Ganjar terlihat memanggilnya berkali-kali dengan raut wajah tegas. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini, katanya begitu ya. Dan bahkan katanya begitu, jangan teriak ganggu, ketemu aja saya jadi kesempatan kok, tandasnya. Ganjar malu melanjutkan ya wawancara dengan awak media mengenai akses pendidikan ya, katanya begitu. Dan bahkan diketahui Ganjar menghadiri kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia ya setelah bakal calon presiden Anies Baswedan lebih dulu menyanggupi dan datang ke kampus tersebut.
Dalam kuliah kebangsaan, Ganjar memaparkan 7 strategi untuk mencapai Indonesia maju. Selain ya masalah memberi daya manusia yang membuatnya menyinggung masalah TKA Cina, ia juga berbicara mengenai digitalisasi pemerintah, membasmi korupsi, stabilitas harga pokok dan menghapus kemiskinan, memperkuat jaringan ya pangan sosial ya. Bagaimana untuk membasmi korupsi yang ada di Indonesia kalau korupsinya sendiri sudah pinter begitu kan ya. Jalan satu-satunya untuk begitu kan ya meminimalisir atau setidaknya menjadi efek jera kepada korupsi begitu kan ya, perketat di situ begitu di KPK begitu. Selama ini KPK-nya coba kurang apa? Pak Jokowi katanya janjinya ingin memperkuat KPK, tapi kok semakin hari semakin lemah, ada asusila, ada korupsi di dalamnya begitu kan. Tapi kok Pak Jokowi tidak punya dampak sama sekali begitu kan. Lebih kuat mana antara Pak Jokowi Pak Ganjar begitu. Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Selama ini apa yang dipakai Pak Ganjar ya bisa saja dikatakan ngibulnya luar biasa begitu kan ya. Ini sudah menjadi catatan penting bahwa siapa sih sosok menjadi capres cawapres yang terbaik begitu kan. Kok rasa-rasanya Anies Baswedan deh begitu kan. Tapi kita sudah kelihatan mereka begitu kan ya, dari aura mukanya begitu kan, memperkuat KPK, ya sudah jelas di situ begitu. Memperkuat KPK itu baru kalau ada visi dan misi dari Pak Ganjar memiskinkan orang-orang yang korupsi tersebut begitu kan. Ya kalau seperti itu banyak yang minat untuk memilih Pak Ganjar begitu kan. Tapi kalau hanya ingin memperkuat regulasi, kebijakan, aturan dan sebagainya itu aja begitu kan. Pak Jokowi kurang apa di situ begitu kan. Begitu logikanya begitu ya. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.